Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjut. Kita masuk pertemuan ke-10, penjualan konsinyasi. Konsinyasi yaitu suatu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi tertentu. Contoh misalnya saya punya tahu. Nah, saya produsen tahu dan misalnya ada A, dia ini penjual. Nah, saya titipkan ke A ini untuk menjual tahu. Nanti bisa dari A saya kasih komisi, misalnya kalau menjual 1 tahu dapat keuntungan 10%. Atau misalnya dari saya tahunya 1000, terserah A mau menjual berapa. Konsignor, pengamanat, yaitu pihak yang menyerahkan barang. Nah, tadi saya disebut, Pak Kamil disebut konsignor. Konsigni, faktor atau commission merchant atau komisioner, yaitu pihak yang menerima barang. Nah, si A tadi itu disebut konsigni. Barang-barang konsinyasi, yaitu transaksi pengiriman barang-barang kepada komisioner dilihat dari segi konsignor. Jadi bagi saya itu barang-barang konsinyasi. Barang-barang komisi, yaitu barang-barang yang diterima komisioner. Nah, bagi si A itu disebutnya barang-barang komisi. Dalam konsinyasi, kepemilikan barang akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang kepada pihak ketiga. Nah, pada saat saya menitipkan barang ke A, kepemilikan tetap di tangan saya. Ya, kepemilikan barang tetap di tangan saya dan berpindah apabila komisioner tadi si A-nya tadi telah berhasil menjual barang. Karakteristik konsinyasi. Yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat. Sedangkan barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner. Jadi bagi saya, Pak Kamil, maka tahu tersebut yang telah saya titipkan itu boleh saya laporkan sebagai persediaan. Sedangkan bagi si A tidak boleh dilaporkan sebagai persediaan A. Kenapa? Bukan barangnya si A. Nomor 2, pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui pendapatan. Baik bagi pengamanat maupun komisioner. Jadi bagi saya, apabila saya mengirim barang nih, mengirim tahu ke A, maka bagi saya belum dinyatakan pendapatan. Dan bagi si A juga belum dinyatakan sebagai pendapatan. Kapan dinyatakan pendapatan? Apabila si A
telah menjual barangnya ke pihak ketiga. Nah, baru dinyatakan sebagai pendapatan. 3. Pihak pengamanat sebagai pemilik tetap bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Jadi semua biaya-biaya yang timbul atas barang tersebut, barang konsinyasi tersebut, contoh tadi tahu, ya contoh misalnya ada tahu ini butuh misalnya kulkas. Nah, kulkas butuh listrik. Nah, biaya listrik itu menjadi tanggung jawab pengamanat. Menjadi tanggung jawab saya, Pak Kamil, sebagai pengamanat. Bukan tanggung jawab si A. Kecuali ada perjanjian lain. Nah, ada perjanjian lain yang telah disebutkan, semuanya menjadi tanggung jawab si komisioner, si A tadi. Ya. 4. Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan, keselamatan barang komisi yang diterimanya. Jadi si A tadi harus menjaga tahu tersebut. Aman nggak? Ya, baik dari segi misalnya jangan sampai busuk, misalnya bagaimana caranya? Oh, dia mungkin taruh di kulkas, misal. Jangan sampai diambil orang lain, bagaimana caranya? Mungkin tempatnya harus dikunci dan lain sebagainya. Jadi batas kemampuannya si A tersebut untuk melindungi tahu tersebut. Alasan pengamanat mengadakan perjanjian konsinyasi. 1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor. Contoh misalnya saya tinggalnya di Lebak Bulus. Nah, kalau saya nanti titipkan barang ke si A ada di misalnya Blok M. Saya titipkan barangnya di si B ada di BSD misalnya. Saya titipkan barangnya ke C misalnya ada di Cengkareng. Nah, itu kan pasarnya menjadi lebih luas. 2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan oleh pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner sehingga resiko kerugian dapat ditekan. Nah, kalau misalnya tadi si A tadi bangkrut, maka tahunya tidak disita. 3. Pengamanat mungkin ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang-barang, terutama untuk ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. 4. Pengamanat dapat mengontrol harga eceran barang-barang yang bersangkutan. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih di tangan pengamanat, sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen. Jadi saya sebagai pengamanat, tadi kan menitipkan tahu ke si A. Saya bisa mengontrol harga tahu tersebut.
Misalnya saya bilang aja ke si A, kamu jualnya 1.000. Nah, kamu jangan lebih harganya dari 1.000. Kamu saya kasih komisi 10%. Nah, setiap 1 tahu yang terjual, maka kamu mendapatkan Rp100. Jadi saya dapat mengontrol harga. Ya. Alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi. Yang pertama, komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barangnya atau keharusan menjual dengan rugi. Jadi resiko-resiko tersebut itu ditanggung oleh siapa? Pengamanat, konsignor. Nomor 2, menghindari resiko kerusakan barang dan adanya fluktuasi harga. Yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Nah, modal kerja itu ada yang menyebutkan total dari aktiva lancar. Nah, kalau saya menjual produk, barang, itu kan saya harus beli dulu. Atau enggak saya beli, saya hutang dulu. Kalau misalnya beli atau hutang dulu. Pada saat saya beli barang tersebut dengan tunai, maka modal kerja harus ada dalam bentuk cash yang besar. Hak kewajiban komisioner antara lain 1, berhak mendapatkan komisi dan pergantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi si komisioner, contoh tadi si A, itu mendapatkan komisi dan pergantian biaya dari konsignor. Kalau tadi si A itu yang menggantikan biaya siapa? Pak Kamil. Nomor 2, diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijual. Misalnya barang yang rusak boleh dikembalikan, seperti itu. Nomor 3, berhak untuk memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan. Jadi kalau ada pelanggan yang kredit, itu syarat-syaratnya itu yang memberikan siapa? Komisioner. Pernah Anda pelajari dulu waktu akuntansi dasar, misalnya ada syarat misalnya 2/10 N/30. Ini syarat-syarat pembayaran. Kewajiban komisioner 1, melindungi keamanan keselamatan barang yang diterima dari pihak pengamanat. Yang kedua, mematuhi dan berusaha untuk menjual barang-barang pengamanat sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Makanya harus ada hitam di atas putih perjanjiannya. 3, mengelola secara terpisah baik fisik maupun administrasinya terhadap barang milik pengamanat. Jadi kalau misalnya tadi contoh si A itu komisioner, si A itu juga menjual produk yang lain, misalnya dia menjual combro, maka dia harus mengelola fisik dan pembukuannya antara combro dan tahu terpisah, nggak boleh dijadikan satu.
4. Membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, dijual, dan barang yang masih dalam persediaan. Jadi ada laporannya. Laporannya kemana? Ke pengamanat konsignor. Masalah akuntansi bagi komisioner diadakan pembukuan yang terpisah terhadap transaksi konsinyasi, sehingga pendapatan dan laba dari konsinyasi ditentukan secara terpisah dari laba atau rugi penjualan reguler. Jadi dia harus dipisah nih, ya. Pembukuannya dipisah. Komisioner harus membentuk rekening barang komisi atau consignment in untuk setiap perjanjian konsinyasi yang diadakan. Misalnya si A ini dia barang-barang komisian nggak hanya tahu dari Pak Kamil tahu, mungkin dari misalnya Pak Budi telur. Nah, maka dia harus membentuk rekening barang-barang komisi. Ya, setiap perjanjian konsinyasi yang diadakan ke pihak-pihak konsignor lainnya. Rekening consignment in, tadi rekening barang-barang komisi, didebet untuk semua biaya yang menjadi tanggung jawab pengamanat. Jadi kalau misalnya terjadi biaya, misalnya biaya pengiriman barang, misal lagi biaya listrik, tadi pakai kulkas, misalnya kulkas butuh listrik, biaya listrik, maka biaya-biaya tersebut nama rekeningnya apa? Barang-barang komisi. Diletakkan di mana? Debet. Nah, sebenarnya barang-barang komisi itu menunjukkan adanya piutang. Piutang kepada siapa? Kepada pengamanat. Nanti pengamanat harus bayar karena piutang tadi. Ya. Rekening konsignmen dikredit untuk seluruh hasil penjualan barang konsinyasi. Jadi kalau berhasil menjual barang, maka rekening barang-barang komisi itu diletakkan di kredit. Itu menunjukkan utang komisioner kepada pengamanat. Masalah yang B, tidak diadakan pemisahan pembukuan antara transaksi konsinyasi dengan transaksi reguler, sehingga tidak dibedakan antara laba konsinyasi dengan laba penjualan reguler. Nah, terhadap penjualan konsinyasi dibukukan dalam rekening hasil penjualan. Pembelian dan HPP harus diakui sebagai komisioner berhasil menjual barang konsinyasi tersebut. Untuk contoh soal akuntansinya nanti di video yang kedua. Terima kasih.